Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mutia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan pada bagian gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Yang pertama kita akan membahas tentang gradien persamaan garis singgung. Nah, ini gradien sudah pernah kita pelajari ketika di SMP ya, atau di sanawiyah. Nah, ini yang perlu kita ingat, gradien itu positif ketika kemiringannya ke kanan atas, ya, atau dengan kata lain M-nya itu lebih dari 0. Kemudian kalau M-nya atau gradiennya itu lebih kecil dari 0, maka gradiennya itu bernilai negatif, ya, miringnya ke kanan bawah. Namun jika dia horizontal, ya, M-nya ini sama dengan 0. Nah, jika M adalah gradien garis singgung suatu fungsi fx, maka M sama dengan f aksen x. Jadi untuk mencari gradien itu adalah turunan dari fungsi fx. Contohnya di sini, jika diketahui kurva y sama dengan 5x kuadrat dikurang 2x plus 7, tentukan gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik dengan apsis 3. Ya, tadi kita tahu bahwa gradien itu adalah turunan dari fungsi fx, atau di sini fungsi fx itu sama dengan fungsi y ya. Jadi kita bisa menurunkan ya, atau mencari gradiennya dengan menurunkan fungsi fx atau fungsi y. Di sini kita tahu bahwa y-nya itu sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 7. Ingat ya, cara menurunkan sebuah fungsi aljabar, turunkan pangkatnya, kalikan dengan koefisiennya. Kemudian pangkat dari variabelnya berkurang 1. Jadi di sini 5x kuadrat, berarti pangkat 2-nya ini turun ke depan ya, kalikan dengan 5. 2 kali 5 adalah 10. Kemudian variabel x-nya, pangkatnya berkurang 1. Di sini pangkatnya 2, kalau dikurangi 1 berarti tinggal 1. Jadi diperoleh 10x. Kemudian di sini juga sama ya, min 2x. Turunannya adalah negatif 2. Nah, di sini diketahui titik apsisnya 3, atau kita diminta untuk menentukan gradien garis singgung di titik apsis 3. Titik apsis 3 itu artinya di X sama dengan 3. Ya, jadi kita tinggal mengganti X yang ada di sini di gradiennya dengan 3. Ya, 10x min 2 berarti 10 kali 3 dikurang 2. 10 kali 3 itu 30, dikurangi 2, hasilnya adalah 28. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung. Ini juga sama ya, sudah pernah dipelajari ketika SMP ya. Persamaan garis singgung yang melalui titik x1, y1 dengan gradien M adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, ini rumus persamaan garis singgung. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x yang gradiennya 5. Nah, di sini gradiennya sudah diketahui. Jadi kita tinggal mencari saja persamaan garis singgungnya. Nah, di sini kita membutuhkan titik singgung. Titik singgung itu apa? Yang ini nih ya, x1, y1. Di sini ada x1, ada y1. Di dalam soal belum diketahui, maka kita cari dulu. Kita cari menggunakan gradiennya. Gradien tadi adalah turunan dari fungsinya atau fungsi fx-nya. Atau kalau di sini penulisan y berarti fungsi y-nya. Ya, gradien itu adalah y aksen ya. M sama dengan y aksen. Diketahui di sini gradiennya kan 5. Sama dengan y aksennya adalah turunan dari fungsi ini yang sudah diketahui di dalam soal. Ya, y sama dengan 2x pangkat 3 min x, itu turunannya adalah 6x kuadrat dikurang 1. Kemudian ini 1 pindah ruas ke sebelah kiri ya, atau kedua ruas ditambah dengan 1, sehingga diperoleh 6 sama dengan 6x kuadrat. X kuadrat sama dengan 1, maka nilai x-nya adalah plus minus 1. Ketika x sama dengan negatif 1, maka nilai y-nya adalah, nah ini kita substitusikan ya,
X sama dengan negatif 1 ini disubstitusikan di kurva yang diketahui. Kurva diketahui di sini 2x pangkat 3 min x kan. Nah, ini x-nya diganti dengan negatif 1, sehingga nanti akan diperoleh nilai y-nya. Ya, jadi bisa kita tuliskan y sama dengan 2 dikalikan negatif 1 dipangkatkan 3 dikurang x. X-nya min 1, berarti dikurang negatif 1. Min 1 pangkat 3 itu tetap negatif. Ya, sehingga 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian di sini negatif bertemu negatif, dia jadi positif. Jadi kita tuliskan min 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk yang pertama ini titik yang diperoleh adalah negatif 1,1. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah 2 kali 1 dipangkatkan 3 dikurangi dengan 1. 1 pangkat 3 itu tetap 1 ya. 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi di sini ada 2 titik ya. Yang pertama itu negatif 1, negatif 1. Yang kedua negatif 1, yang kedua 1, negatif 1,1 ya. Yang kedua positif semua, nilai X dan Y-nya sama-sama 1. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Ini sambungan dari pembahasan yang tadi di soal atau di contoh soal tentang persamaan garis singgung. Nah, tadi sudah diperoleh bahwa ada 2 titik. Yang pertama titiknya itu negatif 1, negatif 1. Yang kedua 1,1. Nah, sekarang kita akan mencari garis singgung untuk titik negatif 1, negatif 1 terlebih dahulu. Ya, kita gunakan rumus ini ya. Y min Y1 dikurang M dikali X min X1. M-nya adalah 5. Ya, tadi kan sudah diketahui ya. Kita tinggal substitusikan saja. Y dikurang Y1, Y1-nya negatif 1. Sama dengan M-nya 5 dikali X min X1. X dikurang negatif 1. Negatif bertemu negatif jadi positif, jadi Y plus 1. Sama dengan 5 dikali X plus 1. Karena negatif bertemu negatif. Tinggal kita jabarkan saja. Y plus 1 sama dengan 5 kali X, 5X ditambah 5 kali 1, 5. Ya, ini diperoleh nilai Y-nya sama dengan 5X plus 5 dikurangi 1, ini satunya pindah ke kanan ya. Sehingga diperoleh Y sama dengan 5X plus 4. Atau bisa juga penulisannya semuanya ini dibawa ke sebelah kiri, sehingga di ruas kanan sama dengan 0 itu juga boleh. Kemudian untuk persamaan garis singgung di titik 1,1, ini caranya juga sama ya, tinggal kita masukkan saja nilai X1 dan Y1-nya. Y min Y1, Y1-nya di sini 1, maka ditulis Y dikurangi 1, sama dengan M-nya 5, dikali X min X1. X dikurang X1-nya 1. Y min 1 sama dengan 5 kali X, 5X, 5 kali negatif 1, negatif 5. Sehingga diperoleh Y sama dengan 5X min 5 ditambah 1. Hasilnya adalah Y sama dengan 5X min 4. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang diperoleh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Persamaan garis normal yang melalui titik X1, Y1 dan gradien M adalah, nah jadi di sini ada 2 garis yang saling tegak lurus. Nah, ini disebut sebagai garis normal. Nah, ingat kembali ya, ini sudah dipelajari juga ketika SMP. Syarat untuk tegak lurus itu adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalau misalkan garis gradien garis singgungnya itu kita misalkan dengan MS, kemudian gradien untuk garis normalnya adalah MN, maka bisa kita tuliskan MN dikali MS sama dengan negatif 1, maka ketika kita ingin mencari nilai gradien dari garis normalnya, itu sama dengan negatif 1 per MS. Ya, ini hanya sifat aljabar aja ya. Kemudian untuk mencari persamaan garis singgungnya, ini sebetulnya sama dengan mencari persamaan garis singgung biasa. Ya, hanya saja untuk persamaan garis normal yang kita gunakan adalah gradiennya untuk di garis normal. Jadi di sini diperhatikan ya, dan lebih hati-hati untuk menuliskan gradiennya.
Nah, agar lebih paham, kita bahas contoh soal tentang persamaan garis normal. Tentukan persamaan garis normal kurva fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 di titik A 3,1. Nah, ketika kita ingin mencari gradien garis singgung, kita hanya perlu menurunkan kurva ini kan ya, fungsi fx ini kan kita turunkan ya, itu sama dengan adalah gradien garis singgungnya. Nah, ini kita pertama langkahnya mencari gradien garis singgung terlebih dahulu. Tinggal turunkan saja ini fungsinya ya. X kuadrat min 4x plus 4. Berapa turunannya? Turunannya adalah 2x min 4. Ini adalah gradien garis singgungnya. Kemudian di dalam soal di sini tertulis titik A-nya 3,1. Berarti di sini X-nya 3 kan? Nah, ini kita masukkan aja ke gradien garis singgungnya. Nilai X-nya kita ganti dengan 3. Sehingga kita peroleh 2 kali 3 dikurangi 4. Berapa hasilnya? 2. Ya kan? Nah, jadi kita udah ketemu nih gradien garis singgungnya adalah 2. Nah, kalau gradien garis singgungnya sama dengan 2, berapa gradien garis normalnya? Gradien garis normalnya itu adalah negatif dari sepergradien dari garis singgung ya, atau kebalikannya, tapi ditambahi dengan negatif. Atau dengan kata lain, kalau kita tadi ingat ya, syarat untuk tegak lurus, karena garis normal atau persamaan garis normal itu garisnya adalah tegak lurus dengan garis singgung, maka mn kali ms kan negatif 1 kan ya, maka di sini diperoleh mn-nya adalah negatif setengah. Atau gampangnya gini, misal di sini kita punya ms-nya 2, maka mn-nya adalah kebalikannya dan ditambahkan dengan negatif di depannya. Paham ya? Contoh lain misalkan ms-nya sama dengan 3, berarti mn-nya adalah negatif 1/3. Atau ms-nya sama dengan negatif 2, berarti mn-nya adalah setengah. Kebalikannya. Nah, sekarang kita mencari persamaan garis normalnya di titik A 3,1 dengan gradien garis normalnya adalah negatif setengah. Ya, kita substitusikan saja ya. Y dikurangi Y1-nya 1 sama dengan MN-nya min setengah, berarti kita tulis negatif setengah di sini. Kemudian dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. X1-nya adalah 3, jadi X min 3. Nah, karena di sini gradiennya berupa pecahan, agar lebih mudah dalam mengalihkan dan diperoleh bentuknya itu tidak pecahan, maka kita kalikan dengan 2. Ya, kedua ruas dikali dengan 2. Sehingga diperoleh Y kali 2, 2Y. Negatif 1 kali 2, negatif 2, sama dengan negatif setengah dikali 2, negatif 1. Ya, ini X min 3-nya tetap ya, karena 2 sudah dikalikan dengan negatif setengah. Sekarang kita jabarkan 2Y min 2 sama dengan min 1 kali X itu negatif X, min 1 dikali min 3 itu positif 3. Nah, ini semuanya dibawa ke ruas sebelah kiri dan disamadengankan dengan 0. 2Y min 2 ditambah X min 3 sama dengan 0. Atau jika variabel X yang terlebih dahulu ditulis, maka diperoleh X plus 2Y. Ini X-nya taruh depan ya. Baru 2Y-nya setelah variabel X. X plus 2Y min 5. Ya, min 2, min 3 itu min 5. Sama dengan 0. Sampai sini saja ini sudah betul. Tapi kalau misalkan soal itu berupa pilihan ganda, biasanya ada beberapa macam bentuk penulisan. Ya, ada yang bentuknya seperti ini, ada juga dalam bentuk Y sama dengan titik-titik, atau ada X dan Y-nya sama dengan berapa. Nah, itu tergantung dari soalnya. Sekarang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gradien garis singgung, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Untuk soal yang pertama, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 1 di titik P 1, negatif 4 adalah, nah ingat ya, gradien garis singgung itu adalah turunan dari fungsi Y atau fungsi fx. Ms sama dengan Y aksen, nah ini turunannya adalah X kuadrat min 6X plus 1, kita turunkan menjadi 2X min 6. Kemudian karena di sini diketahui titiknya P sama dengan 1, negatif 4, nah ini nilai X-nya adalah 1, maka kita masukkan saja di dalam
gradien ini, X-nya kita ganti dengan 1, sehingga diperoleh MS sama dengan 2 kali 1 dikurangi dengan 6. 2 kali 1 itu 2 dikurangi dengan 6, itu hasilnya negatif 4. Jadi persamaan garis singgungnya untuk titik P 1, negatif 4 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana Y1-nya di sini negatif 4, berarti kita tuliskan Y dikurangi negatif 4 sama dengan gradiennya di sini ditemukan itu negatif 4 ya, berarti kita tulis negatif 4 dikalikan dengan X min 1, X min X1, X dikurangi X1-nya adalah 1 kan, berarti kita tulis 1. Ini negatif ketemu negatif jadi positif ya, jadi kita tuliskan Y plus 4 sama dengan min 4 kali X itu min 4X, min 4 kali min 1 itu positif 4. Y ditambah 4X tambah 4 dikurangi 4, ini semuanya dibawa ke ruas sebelah kiri, sehingga ruas sebelah kanan sama dengan 0. Nah, ini ketika kita sederhanakan, ini 4 dikurangi 4 kan habis ya, 0 kan. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 4X plus Y sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 1 di titik P 1, negatif 4 adalah 4X plus Y sama dengan 0. Contoh soal yang ketiga, jika garis singgung kurva Y sama dengan AX plus B per X kuadrat di titik negatif 1, negatif 1 sejajar dengan Y sama dengan 4X plus 6, maka 2A plus 3B sama dengan berapa? Ya, jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai dari 2A ditambah 3B.
Ya, untuk soal yang ketiga ini masih tentang garis sejajar ya, syaratnya garis sejajar. Syarat garis sejajar itu M1 sama dengan M2. Ya, ini yang harus kita ingat. Kemudian di sini diketahui kurvanya Y sama dengan AX plus B per X kuadrat kan. Atau kita bisa juga menuliskannya menjadi Y sama dengan AX ditambah BX pangkat negatif 2. Ya. Variabel dari koefisien B di sini pangkatnya jadi negatif. Ya, karena dipindah ke atas penulisannya. Nah, kita cari dulu gradien yang pertama dengan menurunkan fungsi Y ini. Ya, kita peroleh M1-nya sama dengan A. Ini kan AX ya, kalau kita turunkan menjadi A kan. Seperti halnya 2X, turunannya adalah 2. 3X, turunannya adalah 3. Berarti kalau AX, turunannya adalah A. Kemudian BX pangkat negatif 2. Ini negatif 2 kita turunkan. Kalikan dengan B-nya, menjadi min 2B kan. Karena di sini pangkatnya negatif kan. Kemudian pangkat dari variabel X-nya ini kan berkurang 1. X pangkat min 2 min 1 berapa? Min 3 kan. Jadi kita peroleh di sini gradiennya M1 sama dengan A dikurangi 2B X pangkat negatif 3. Kemudian karena di sini diketahui titiknya kan min 1, negatif 1. X-nya di sini negatif 1 kan. Maka kita ganti aja nih di sini. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Ya, ini pangkatnya negatif 3 ya harusnya ya. Kurang negatif di sini. Tambahkan negatif. Sorry. Ya, ini pangkatnya negatif 3. Oke. Kemudian, nah, ini agar lebih mudah ya. Ini kan kalau dipangkatkan dengan negatif 3 agak susah kan mencarinya. Nah, ini kita bawa lagi nih menjadi pangkat positif. Jadi penulisannya ada di bawah atau menjadi penyebut. M1 kita tuliskan A dikurangi 2B per negatif 1 dipangkatkan 3. Sesuatu negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Jadi min 1 kalau dipangkatkan dengan 3, itu hasilnya tetap negatif 1. Ya, di sini negatif dibagi negatif itu kan positif, sehingga kita peroleh M1-nya adalah A plus 2B. Kemudian untuk garis Y sama dengan 4X plus 6, kita cari juga gradiennya, ini gradien yang kedua, berarti kita peroleh nilainya 4 ya, karena turunan dari 4X plus 6 itu kan 4. Kemudian syarat sejajar ingat M1 sama dengan M2. Berarti kita sama dengankan aja nih. M1-nya di sini A plus 2B, berarti kita tulis aja. Sama dengan M2-nya 4. Berarti kita tuliskan A plus 2B sama dengan 4. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita kembali lagi ke garis kurva yang ada di soal ini. Ya, Y sama dengan AX plus B per X pangkat 2. Nah, X dan Y-nya kita ganti dengan titik yang ada di soal nih yang sudah diketahui. Ya, X-nya negatif 1, Y-nya juga negatif 1. Kita ganti ya, Y-nya menjadi negatif 1. Di negatif 1 sama dengan AX. A kali negatif 1 ditambah B per X kuadrat. Berarti B per negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 sama dengan A dikali negatif 1 itu negatif A, ditambah B dibagi negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu kan 1, B dibagi 1 itu B. Atau bisa juga kita penulisannya seperti ini, min A plus B sama dengan negatif 1. Posisinya aja ini ya, yang diubah. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ini, kita akan menentukan nilai A dan B-nya dengan cara eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah, ini kita akan mengeliminasi nilai A ya. Kita tambahkan sehingga kita peroleh 3B sama dengan 3 dan nilai B-nya adalah 1. Nilai B sama dengan 1 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Ya, ini kita gunakan persamaan yang kedua ya. Min A plus B sama dengan negatif 1. B-nya kita ganti dengan 1 sehingga kita tuliskan min A plus 1 sama dengan negatif 1. Min A sama dengan negatif 2, karena ini 1 pindah ke kanan jadi negatif ya, min 1 itu min 2. Diperoleh nilai A-nya sama dengan 2. Jadi, di sini yang ditanyakan 2A plus 3B. 2A plus 3B itu sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 1, 1. Diperoleh nilainya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya.
Soal yang keempat, persamaan garis normal fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x plus 3 pada titik dengan apsis 1 adalah, nah ingat ketika kita diminta untuk mencari persamaan garis normal, berarti kita butuh gradien garis normal. Ya, untuk mencari gradien garis normal, langkah yang pertama kita cari dulu gradien garis singgungnya. Gradien garis singgung itu dengan cara menurunkan fungsi fx-nya. Paham ya? Jadi alurnya paham ya? Pertama kita cari gradien garis singgungnya terlebih dahulu. Kita turunkan fungsi ini ya. 2x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 3, turunannya adalah ini 3 kali 2, 6 kan? Kemudian x-nya dikurang 1 pangkatnya. Jadi 6x kuadrat dikurang 4x, turunannya adalah min 4 kan? Min 4x di sini ya. Plus 3-nya udah hilang. Ya, jadi gradien garis singgungnya di sini 6x kuadrat min 4. Kemudian dengan titik apsisnya itu 1, apsis itu x, ya apsis itu titik x, jadi x-nya kita ganti dengan 1. 6 kali 1 kuadrat dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Nah, gradien garis normal itu adalah kebalikan dari gradien garis singgungnya dan ditambahkan negatif depannya. Paham ya? Atau secara sistematisnya, mn itu sama dengan negatif dari 1 per ms. Ya, negatif 1 per ms. Sehingga diperoleh gradien garis normalnya di sini adalah negatif 1 per 2. Sekarang kita akan menentukan nilai y-nya. Karena di sini belum diketahui nilai y-nya, maka kita cari dulu. Di sini kan y-nya 2x pangkat 3 min 4x plus 3. Dengan absisnya itu kan 1, maka kita ganti aja x yang ada di fungsi ini, kita ganti dengan 1. Ya, 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 4 kali 1 ditambah 3, kita peroleh 1 pangkat 3 itu 1, kali 2 itu 2, kemudian ini negatif 4 kali 1 itu negatif 4 ditambah 3. 2 dikurangi 4 tambah 3 hasilnya adalah 1. Jadi persamaan garis normal di titik 1,1 dengan gradien negatif setengah adalah y min y1 sama dengan mn x min x1. Nah, jadi di sini yang kita gunakan gradiennya adalah gradien garis normalnya ya, bukan garis singgungnya. Hati-hati dalam penulisannya. Y dikurangi 1 sama dengan min setengah dikali x min 1, karena di sini x1-nya kan 1, y1-nya 1, kita tinggal masukkan saja. Nah, karena di sini ada pecahan, agar pecahan tersebut hilang, bukan hilang ya, tetapi menjadi bukan bilangan pecahan, kita kalikan dengan 2. Kedua ruas kita kali dengan 2, kita peroleh y kali 2 itu 2y, negatif 1 kali 2 itu negatif 2, sama dengan negatif setengah kali 2 itu negatif 1, dikali x min 1. 2y min 2 sama dengan min 1 kali x itu min x, min 1 kali min 1 itu plus 1. 2y plus x, ini negatif x pindah ke kiri ya, negatif 2 yang ada di ruas kiri pindah ke kanan, sehingga kita peroleh 2y plus x sama dengan 1 plus 2, x plus 2y sama dengan 3. Ya, jadi ini adalah persamaan garis normal dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x plus 3 pada titik dengan apsis 1. Beberapa pembahasan tentang gradien garis singgung, kemudian persamaan garis singgung, dan juga persamaan garis normal. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang kembali dari awal video sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.